Halo semuanya, perkenalkan saya Devi Puspitasari dengan NIM 0531420079 dari program studi Sistem Informasi. Pada video ini saya akan menjelaskan hasil pengerjaan tugas praktik 2 mata kuliah pemrograman berbasis desktop menggunakan bahasa pemrograman Java di Visual Studio Code. Shortcut sudah saya persiapkan sebelumnya agar video lebih fokus pada penjelasan logika, pemrograman, dan demonstrasi fitur yang ada pada aplikasi restoran ini. Pada bagian awal, saya melakukan import ArrayList dan scanner. Scanner digunakan untuk menerima input dari pengguna melalui keyboard, sedangkan ArrayList digunakan untuk menyimpan data menu dan pesanan secara dinamis sehingga data bisa ditambah maupun dihapus selama program berjalan. Bagian ini adalah kelas menu. Kelas menu digunakan untuk mempresentasikan data menu restoran. Di dalam kelas ini terdapat atribut nama menu, harga menu, dan kategori menu. Kemudian terdapat konstruktor menu yang digunakan agar objek menu dapat dibuat dengan lebih mudah dan lebih terstruktur. Jadi setiap makanan maupun minuman nantinya akan disimpan sebagai objek dari kelas menu. Pada bagian ini saya membuat ArrayList bernama daftar menu yang digunakan untuk menyimpan seluruh data menu restoran. Saya menggunakan ArrayList karena data menu nantinya dapat berubah. Misalnya saat menambah menu baru atau menghapus menu. Selain itu, saya juga membuat scanner input secara global agar bisa digunakan di seluruh metode program. Metode tambah menu awal digunakan untuk memasukkan data menu awal restoran. Pada bagian ini saya membuat minimal 4 menu makanan dan minuman sesuai instruksi soal. Setiap data menu dibuat menggunakan objek menu lalu dimasukkan ke dalam ArrayList. Daftar menu menggunakan metode add. Data ini yang nantinya akan ditampilkan kepada pelanggan pada saat melakukan pemesanan. Metode tampil menu digunakan untuk menampilkan daftar menu restoran. Menu ditampilkan berdasarkan kategori makanan dan minuman agar tampilannya lebih rapi dan mudah dibaca pengguna. Pada bagian ini saya menggunakan struktur pengulangan for each untuk membaca seluruh data menu yang ada di dalam ArrayList. Kemudian saya menggunakan struktur keputusan if untuk mengecek kategori menu. Jika kategori menu adalah makanan, maka ditampilkan ke bagian makanan. Sedangkan jika kategori menu adalah minuman, maka ditampilkannya ke bagian minuman juga. Nah, untuk yang ini, pada bagian ini saya menggunakan for each untuk membaca seluruh data menu di dalam daftar menu. Kemudian program mengecek apakah kategori menu adalah makanan menggunakan if. Jika benar, maka nama menu dan harga menu akan ditampilkan. Metode cari menu digunakan untuk mencari menu berdasarkan nama yang diinput pengguna. Program akan membaca seluruh data menu menggunakan perulangan for each. Kemudian program mencocokkan nama input dengan nama menu menggunakan equals ignore case agar tidak sensitif terhadap huruf besar dan kecil. Jika menu ditemukan, maka objek menu dikembalikan. Sedangkan jika menu tidak ditemukan, maka metode mengembalikan nilai 0. Pada bagian ini saya membuat dua ArrayList. ArrayList pesanan ini digunakan untuk menyimpan nama menu yang dipesan pelanggan. Sedangkan jumlah pesanan digunakan untuk menyimpan jumlah dari masing-masing pesanan. Pada bagian ini saya menggunakan struktur perulangan while true agar pengguna dapat memasukkan pesanan berkali-kali tanpa batas. Program akan terus berjalan sampai pelanggan mengetik kata selesai. Pada bagian ini, program meminta pengguna memasukkan nama menu yang ingin dipesan atau mengetik selesai jika sudah selesai pemesanan. Jika pengguna mengetik selesai, maka program akan keluar dari perulangan menggunakan break dan lanjut ke proses perhitungan pembayaran. Setelah pengguna memasukkan nama menu, program memanggil metode dari cari menu. Tadi program metode yang cari menu ini untuk mencari data menu. Jika menu ditemukan, maka pengguna diminta memasukkan jumlah pesanan, setelah itu nama menu dan jumlah pesanan disimpan ke dalam ArrayList. Tetapi jika menu tidak ditemukan, maka program menampilkan pesanan bahwa menu tidak tersedia dan pengguna diminta menginput kembali.
Bagian ini digunakan untuk menghitung total seluruh pesanan pelanggan. Program menggunakan perulangan for untuk membaca seluruh data pesanan, kemudian harga menu dikalikan dengan jumlah pesanan, lalu dijumlah ke variabel total. Pada bagian ini, program mengecek apakah pelanggan mendapatkan diskon. Jika total pesanan lebih dari Rp100.000, maka pelanggan mendapatkan diskon sebesar 10%. Jika tidak memenuhi syarat, maka diskon tetap 0. Selain diskon, program juga memiliki promo beli 1 gratis 1 untuk salah satu kategori minuman. Promo ini berlaku jika total pesanan lebih dari Rp50.000. Program akan mencari apakah terdapat menu dengan kategori minuman di dalam pesanan pelanggan. Jika ditemukan, maka harga salah satu minuman dijadikan promo. Lalu pencarian dihentikan menggunakan break. Dari sini sampai sini. Setelah diskon dan promo dihitung, program menghitung subtotal pesanan, kemudian subtotal dikenakan pajak sebesar 10% dan biaya layanan sebesar Rp20.000. Hasil akhir disimpan pada variabel total akhir. Oke, bagian ini digunakan untuk mencetak struk pembayaran. Program menampilkan nama menu, jumlah pesanan, total harga setiap item, total keseluruhan, diskon, promo minuman, pajak, biaya layanan, dan total akhir pembayaran. Pada bagian item pesanan, saya menggunakan perulangan for agar seluruh pesanan pelanggan dapat ditampilkan di struk. Metode tambah menu digunakan untuk menampilkan menu baru ke dalam restoran. Pengguna diminta memasukkan nama menu, harga menu, dan kategori menu. Contohnya seperti menu di makanan atau menu di minuman. Setelah data dimasukkan, menu baru ditambahkan ke dalam daftar menu menggunakan metode add. Metode hapus menu digunakan untuk menghapus menu restoran. Program menampilkan daftar menu terlebih dahulu. Kemudian, pengguna memasukkan nama menu yang ingin dihapus. Sebelum menu dihapus, program meminta konfirmasi agar tidak terjadi kesalahan penghapusan data. Main panjang ini ya. Bagian ini adalah metode main sebagai pusat jalannya program. Pertama, program memanggil metode tambah menu untuk menampilkan data menu awal restoran. Kemudian program menu utama menggunakan struktur perulangan do while agar menu terus tampil sampai pengguna memilih keluar. Kalau selesai, dia pakai case 1, case 2, case 3, case 4 sampai ke default. Ini switch case. Nah, pada bagian ini saya menggunakan switch case untuk navigasi menu utama program. Seperti tadi, case 1 digunakan untuk pemesanan pelanggan, case 2 digunakan untuk menambahkan menu restoran, case 3 itu hapus menu. Digunakan untuk menghapus menu restoran, case 4 digunakan untuk keluar dari program. Sedangkan default digunakan jika pengguna memasukkan pilihan yang tidak tersedia. Selanjutnya, kita akan buka terminal. Oke, selanjutnya saya akan menjalankan program melalui terminal. Perintah java command.java digunakan untuk compile program, sedangkan java main digunakan untuk menjalankan program. Di sini saya akan memilih menu pemesanan pelanggan. Itu kita ketik selesai jika sudah melakukan pesanan. Setelah selesai memasukkan pesanan, program langsung menghitung total pembayaran dan mencetak struk secara otomatis. Selanjutnya, saya akan mencoba fitur tambah menu dengan menambahkan menu baru. Kita coba tambah menu es Milo. Harga menunya contoh 15.000. Kategori minuman.
Lalu kita cek di pemesanan. Es Milo sudah ada ya. Oke. Nah, kemudian saya akan mencoba fitur hapus menu. Program meminta konfirmasi terlebih dahulu sebelum menu dihapus dari daftar menu restoran. Coba kita pastikan. Kita hapus menu. Kita ketik menu apa yang mau dihapus. Contoh es Milo. Es Milo. Nah, di sini pasti mereka konfirmasi dulu seperti yakin ingin menghapus ya atau tidak. Kita ketik ya. Dan kita cek es Milo sudah tidak ada ya. Oke, dari tugas ini saya menjadi lebih memahami implementasi class, objek, method, array list, scanner, struktur keputusan, dan struktur perulangan dalam bahasa Java. Saya juga belajar membuat program yang lebih interaktif melalui fitur pemesanan dan pengelolaan menu restoran.